di media sosial, termasuk juga di media-media online dan media massa, tentang ada kasus sumbangan ya di Sumatera Selatan yang sampai saat ini polisi mengatakan belum dipastikan itu adalah penipuan, tapi berdasarkan sejumlah temuan kepolisian sejauh ini memang sumbangan tersebut patut diragukan. Ada pergerangan ya. Kasus ini bermula Mitra Muslim dari ketika keluarga Aki Ditio di Sumatera Selatan ingin menyumbang 2 triliun ya. Ini 2 triliun, bayangkan 2 triliun. Itu seberapa banyak itu uangnya? Itu uang semua kata Ade Armando, bukan pasir itu ya. Untuk penanganan COVID-19 secara seremonial, sumbangan diberikan kepada Polda Sumatera Selatan pada 26 Juli lalu. Akan tetapi sumbangan itu tidak kunjung cair, kepolisian lantas memanggil sejumlah anggota keluarga dari Aki Ditio yang sudah meninggal ini yang pernah menjanjikan uang bantuan tersebut. Anak bungsunya, Herianti, dijemput polisi untuk diperiksa pada Senin dan juga Selasa dan saat ini masih menjalani penyelidikan. Bukan hanya itu Mitra Muslim, Mabes Polri juga mengirimkan tim penyidik internal untuk mendalami polemik dana sumbangan penanganan COVID ini yang dikirim begitu ya untuk menyelidiki tim Kapolda Sumatera Selatan. Karena memang ada beberapa tokoh yang terlibat waktu itu ya. Ketika penyerahan ini secara simbolis, masuk diantaranya adalah Kapolda Sumatera Selatan. Baik, dan kalau bicara ini Mitra Muslim tentu ramai sekali diskusinya di media sosial. Bahkan ada yang menyebut inilah prank of the year 2021 yang membuat meme begitu ya, bahkan juga membuat berbagai macam jokes dan lain sebagainya. Tapi tentu kita mengikuti perkembangannya seperti apa nanti. Seperti disampaikan oleh kepolisian belum dipastikan ini penipuan apa tidak, tapi yang pasti ini merupakan sesuatu yang menjadi berita besar ya, karena 2 triliun kalau memang benar. Kalau memang benar tentu Masya Allah luar biasa sumbangannya, tapi kalau misalnya sumbangannya tadi adalah tanda kutip prank begitu, tentu adalah sesuatu yang sangat apa istilah anak sekarang ini ya, membagongkan mungkin gitu. Baik, saya akan ajak Anda diskusi pagi hari ini bersama narasumber pakar hukum untuk melihat dari aspek hukum seperti apa sih yang terjadi saat ini. Dan Anda bisa bergabung juga dengan kami. Line telepon 03156245555 dan WhatsApp 0855300938. Ranah Publik. Ranah Publik. Ya, di sambungan telepon saya bersama Pak Dr. Hufron SHMH, pakar hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Pak Hufron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nasir. Ya. Gimana suara saya kayaknya ini Mas Nasir? Nggak bagus nih Mas. Bagus Pak, saya bisa nyimak dengan jelas suaranya. Pak Hufron di mana saat ini? Di rumah nih Mas, di rumah, masih di rumah. Oke, ya. Semoga sehat selalu Pak ya di rumah bersama keluarga. Alhamdulillah. Dan tentu juga paling penting adalah kita menyehatkan pikiran kita nih. Iya, betul ya, Mas Nasir. Sekarang ini kan banyak sekali entah itu berita ataupun juga post dan lain sebagainya membuat kita kadang berpikir ini benar nggak sih gitu ya. Ini bisa menyebabkan pikiran kita jadi nggak waras nggak sih, termasuk kasus sumbangan ini. Kan di awal-awal sumbangan Pak Dahlan Iskan juga sempat nulis itu beneran 2 triliun gitu tuh, beneran gitu ya. Tapi ternyata kemudian jadi kasus seperti ini. Meskipun masih belum pasti Pak ya, karena masih didalami dan sebagainya. Pak Hufron, kalau begini, maksudnya ketika media ataupun juga ketika kita menyebut itu sebagai kasus penipuan, meskipun ini belum terbukti, itu kita bisa kena delik nggak nanti misalnya kalau kita nyebut itu sebagai penipuan atau prank tadi? Ya, Mas Nasir, terima kasih. Mitra Muslim, yang pertama ada satu asas penting dalam hukum acara pidana itu Mas Nasir yang disebut presumption of innocence itu. Ya. Jadi praduga tidak bersalah itu. Pada prinsipnya dikatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan atau dihadapkan ke sidang pengadilan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu. Itu satu. Yang kedua, bahwa dalam hukum acara pidana juga itu disebut istilah Mas, yang disebut ada istilah tersangka, ada istilah terdakwa, ada istilah terpidana itu Mas. Pada orang yang sama tapi berbeda kapan itu bisa dilekatkan tersangka, kapan itu
terdakwa, kapan itu terpidana gitu. Oke. Dalam kasus yang berkaitan dengan sumbangan dari keluarga Akiditio yang sejumlah 2 triliun tadi itu, kalau saya ikuti di media massa itu tahapannya itu disebut penyelidikan, Mas, gitu. Ya. Kalau penyelidikan itu tentu belum sampai pada status yang disebut sebagai tersangka gitu, Mas. Kecuali kalau sudah dilakukan peningkatan dari penyelidikan menjadi penyidikan, baru itu disebut tersangka gitu. Oleh karena itu, satu hal penting yang menurut saya penggunaan istilah yang tepat adalah ya patut diduga bahwa perbuatan itu adalah penipuan gitu. Jadi harus ada patut diduga, Mas. Tidak boleh tiba-tiba seperti di berbagai media yang saya coba baca itu langsung menyebut itu adalah sebagai penipuan gitu. Itu kalau menurut saya itu termasuk, kalau pertanyaannya Mas Nasir, itu termasuk delik, Mas, gitu. Karena berdasar asas praduga tidak bersalah, kita tidak boleh tiba-tiba menjudgment bahwa dia itu adalah tersangka gitu, atau bahwa dia itu melakukan penipuan sebelum adanya penyidikan sampai kemudian statusnya sebagai tersangka. Jadi tidak boleh kemudian kita memvonis bahwa itu adalah penipuan gitu, Mas Nasir. Ya, karena saya sempat bingung nih membaca beberapa media di online yang menyebutkan ada penipuan tadi ya, ada dan lain sebagainya. Sementara kasusnya kan masih belum jelas nih, masih diselidiki, belum penyidikan, Pak, ya, baru penyelidikan ya. Betul. Ya, karena kita kan juga kita berasumsi kadang melalui berita yang kita baca nih, Pak Hufron, apalagi media-media besar begitu yang menulis itu sebagai penipuan, otomatis kan mindset kita udah nganggap ini benar-benar penipuan. Tapi kira-kira kalau ujungnya ini termasuk kan PPATK juga mengatakan ini hampir dipastikan juga kasus begitu ya, hampir dipastikan ini adalah penipuan gitu. Artinya kalau misalnya dikira-kira bakal menuju kemana ini, Pak? Bakal menuju benar-benar penipuan atau hanya nunggu uang transfer gitu? Mas Nasir, istilah yang tepat ya patut diduga. Patut diduga ada unsur penipuan. Tetapi menurut saya harus didalemin, Mas Nasir. Ya. Karena kalau yang dipublish itu kan pembayaran itu melalui BG, Mas Nasir. Biliet giro gitu. Kan harus dicek bahwa kapan biliet giro itu disebut dicairkan atau dapat dicairkan. Kalau di media kan disebut tanggal 2 Agustus 2021, Mas Nasir. Kalau ternyata itu kosong, Mas Nasir, itu tidak serta-merta juga disebut penipuan, Mas Nasir. Kecuali kalau itu cek, Mas Nasir. Cek, kalau cek itu kemudian kosong, nggak ada dananya, itu bisa disebut penipuan, Mas Nasir. Karena apa? Karena kalau BG itu adalah perintah pemindah bukuan, Mas Nasir. Jadi memang bisa saja itu tidak ada dananya. Tetapi dengan perintah pemindah bukuan itu tentu pihak penerbit daripada BG itu bisa memperkirakan bahwa pada tanggal 2 Agustus itu beliaunya akan mentransfer ke BG tadi senilai 2 triliun tadi dari tabungannya dia atau dari pihak lain. Persoalannya adalah mesti dicek gitu, apakah dana yang dicadangkan akan dipindah bukukan ke BG tadi itu sudah adakah dan betulkah senilai 2 triliun gitu. Kalau itu umpama ternyata dicek di berbagai rekening pribadinya dia atau rekening terkait yang nanti itu rencananya dimasukkan ke BG, ternyata itu juga tidak senilai 2 triliun, kan juga tidak bisa serta-merta itu dianggap sebagai penipuan, Mas, gitu. Tidak serta-merta dianggap sebagai penipuan. Sepanjang dalam proses perjalanannya ternyata memang kalau digabung dengan rekening ini, itu, ya memungkinkan untuk sampai pada nilai 2 triliun. Tetapi, Mas Nasir, jikalau ternyata bahwa dari berbagai sumber yang dia sebutkan akan diminta dipindah bukukan ke BG memang tidak ada dan tidak mencapai 2 triliun, baru, Mas, di situ mulai ada unsur yang disebut sebagai unsur
yang disebut sebagai punya maksud tidak baik gitu. Oke, ada apa istilah mens rea Mens gitu ya? rea, ada mens rea di situ, ada niat jahat gitu maksudnya Mas Nasir. Iya, ini banyak belajar nih tentang masalah-masalah istilah-istilah hukum dari Pak Hufron nih Mitra Muslim ya. Kita yang awam-awam ini. Tapi tadi kalau misalnya Pak Hufron menyebutkan dicek dari entah itu dari rekeningnya atau mungkin juga yang supportnya ya yang akan mendukung. Permasalahannya kan penyidik tidak bisa mengakses karena itu ada, kalau tidak salah ada undang-undangnya. Maksudnya rekening seorang tidak bisa diakses oleh penyidik serta-merta. Ya begini Mas Nasir, pro justisia ya atas nama hukum itu kalau dia aparat penegak hukum Mas Nasir itu dikecualikan untuk kemudian dia bisa atas perintah undang-undang membuka rahasia perbankan tadi Mas Nasir. Jadi yang pertama kan dimungkinkan bahwa yang bersangkutan itu untuk menjelaskan sebenarnya sumber-sumber yang akan kemudian diminta dipindah bukuan ke BK tadi itu dari mana saja gitu. Oke. Kan disebut Mas Nasir dari Bank X, Bank Y, Bank Z gitu. Umpama loh ya Mas Nasir ya. Yang disebutkan Mandiri kan, di sini. Ya kemudian kan harus dicek and recheck itu Mas Nasir. Dari bank-bank tersebut. Ternyata kalau itu dikumpulkan dan kemudian kerjasama antara aparat penegak hukum pihak perbankan umpama, ternyata jumlahnya memang tidak sampai dengan 2 triliun itu, baru kemudian kita patut menduga bahwa di situ tadi ada unsur mens rea tadi, ada unsur niat jahat. Hanya perlu didalami kenapa, ada motif apa gitu Mas Nasir. Karena di informasi yang lain, di berita yang lain, ya tentu harus dibuktikan juga Mas Nasir bahwa itu keluarga almarhum Aki Ditio itu katanya dia memiliki tabungan yang begitu besar, tapi tidak di Indonesia, tapi di Singapura, itu nilainya adalah 15 triliun Mas Nasir gitu. Oke. Sehingga kenapa kok dia menyebut 2 triliun kalau masih ada 15 triliun menurut saya juga masih masuk akal. Tapi persoalannya apakah benar informasi seperti itu tentu lagi-lagi harus didalemin. Apakah memang ada maksud-maksud bahwa supaya yang 15 triliun itu bisa kemudian apa istilahnya dicairkan, tapi dengan bantuan melibatkan pihak yang akan menerima bantuan, umpamanya Kapolda Sulsel gitu, ya kita nggak tahu sih, wallahu a'lam. Oleh karena itu kalau menurut saya kita memang lebih bagus mengikuti kasus ini dengan apa istilahnya mengikuti perkembangan proses penyelidikan dari kasus ini oleh aparat penegak hukum, dan aparat penegak hukum memberikan informasi kepada publik yang terang benderang gitu berdasarkan hasil pendalaman pemeriksaan di tingkat penyelidikan. Gitu Mas Nasir. Ya, jadi tadi pihak penyidik kepolisian itu bisa meminta agar punya akses tadi ya untuk mengakses rekening pribadinya. Itu dibolehkan gitu Pak Hufron ya? Ya, aparat penegak hukum itu dikecualikan Mas Nasir. Kalau orang lain gitu, orang biasa gitu yang punya hubungan transaksi dengan umpama ya, dengan anak keluarga almarhum, gitu nggak bisa. Tapi kalau ada unsur penipuan, terus kemudian polisi itu kemudian atas nama pro justisia, dia dikecualikan untuk itu. Jadi dia bisa Mas Nasir. Tentu dalam konteks andaikan ada penyitaan, ya aparat penegak hukum harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri gitu Mas Nasir. Kalau dalam konteks KPK umum saja, dalam konteks penyadapan, penggeledahan, penyitaan ya harus ada persetujuan dari Dewas kalau di KPK. Kalau dalam konteks umpama tindak pidana yang diduga malpraktek gitu Mas Nasir, atau tindak pidana dalam kaitannya dunia kedokteran itu, ya tentu aparat penegak hukum juga bisa Mas Nasir itu meminta apa istilahnya itu rekam medis itu Mas Nasir. Nah, sepanjang bahwa permintaan rekam medis itu juga ada persetujuan atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri gitu. Artinya tetap diperbolehkan atau kemudian itu dikecualikan dari kerahasiaan yang disebut kerahasiaan kedokteran atau penyakitnya pasien. Jadi itu dimungkinkan Mas Nasir seperti itu. Oke, sehingga itu pun dilakukan ya oleh penyidik dalam kasus ini untuk melihat tadi
rekening-rekeningnya benar nggak. Cuman kalau yang di luar itu ngaksesnya gimana Pak Hufron? Kalau misalnya anggaplah tadi Singapura gitu ya, atau mungkin negara lain gitu. Oke, ada penelpon, kita sapa dulu nih Pak ya. Siap. Oke, Pak Simo di Gresik, Assalamualaikum. Halo. Ya, Pak Simo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya salam sehat semuanya. Amin. Ya. Hati-hati tiap hari biar sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Simo. Kalau menurut saya keluarga yang mau menyumbang 2 triliun itu Ustadz ya, itu kalau polisi penyidik itu pintar, itu harus dilihat dari sisi psikolognya, mentalnya, apa orang itu stres atau bagaimana. Itu loh motivasinya apa, kan ketahuan kalau itu sudah bohong kan gitu, walaupun bohongnya belum terbukti. Jadi menurut saya kepolisian tuh harus disidik mentalnya, itu ada kejiwaannya bagaimana. Ya cuma itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu kan juga ada guru besar yang datang ke sana sebagai salah seorang saksi juga gitu ya. Oke, Pak Simo terima kasih sudah bergabung. Sebelum ini tadi saya sempat tanyakan tentang kalau di luar negeri aksesnya gimana gitu, apa kerjasama juga bisa seperti Pak Hufron? Ya Mas Nasir, kan itu tentu antar negara kan ada kerjasama antar polisi di berbagai negara Mas Nasir. Ya. Jadi tetap aja itu bisa dimungkinkan untuk dilakukan istilahnya pendalaman gitu dalam konteks penyidikan. Jadi ada polisi internasional istilahnya Mas Nasir. Jadi Interpol gitu Mas Nasir. Itu dimungkinkan Mas Nasir. Apalagi kalau antar dua negara itu ada perjanjian perjanjian kerjasama atau perjanjian ekstradisi atau perjanjian lain yang bersifat bilateral. Itu sangat dimungkinkan Mas Nasir. Oke, sangat dimungkinkan. Baik, kemudian tadi yang komentar dari Pak Simo ya, harusnya diperiksa dulu track recordnya gitu ya. Ya, kalau itu ya ada istilah lie detector itu ya Mas Nasir ya, tes kebohongan gitu. Ya. Itu mungkin salah satu daripada alat ya Mas Nasir ya, instrumen untuk menguji kaitannya dengan motif tadi Mas Nasir. Kaitannya dengan motif tadi itu, apakah ada aspek di situ mens rea, bahwa dia bohong, dia punya motif-motif tidak baik, ya itu bisa pakai tadi yang disebut sebagai tes, tadi yang disebut sebagai tes lie detector tadi, itu alat yang disebut lie detector gitu. Tapi kan ketika bicara soal dugaan tindak pidana itu kan harus selain soal subjeknya, tapi kan unsur-unsur pidananya itu Mas Nasir, unsur-unsur perbuatannya itu kan gitu. Ya kalau menurut saya betul juga ya, dua-duanya nanti dari aspek pelaku, dari aspek kejiwaan, dari aspek mens rea-nya juga harus istilahnya kan harus didalami, harus dibuktikan. Yang kedua, dari aspek perbuatannya itu juga unsur-unsur pidananya kan harus juga dibuktikan. Saya kira polisi kalau soal ini dia mengerti betul Mas Nasir. Bekerja seperti ini. Ya tapi kan memang kadang kita ini kan khusnudon ya Mas Nasir ya. Pada hari seperti ini, pada hari begini gitu. Betul, ada yang mau nyumbang sebanyak itu. Ada orang yang kemudian mau menyumbangkan hartanya 2 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19 itu menurut saya memang sungguh luar biasa gitu. Luar biasa ya. Walaupun kita juga ya memang kalau saya secara pribadi ya Mas ya, kan lihat aja nggak pernah apalagi megang itu 2 triliun kok luar biasa gitu kan. Bayangkan aja susah Pak. Iya. Terus katanya ini bukan betul bahwa ini uang dan tidak ada pasirnya juga. Saya ingin sebenarnya mengatakan begini Mas Nasir. Ya. Waktu itu kan saya secara pribadi itu khusnudon. Ini saya kira suatu pelajaran baik gitu untuk kemudian mengusik rasa kedermawanan kita gitu, terutama pejabat-pejabat gitu kan, atau pengusaha-pengusaha yang lain lah, ikut ambil bagian dalam konteks gotong royong ya, sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia itu dalam rangka pandemi COVID gitu. Tapi anyhow tiba-tiba kemudian itu ada persoalan yang ternyata diduga bahwa itu tidak benar, ya tentu kita harus menggunakan mekanisme hukum untuk memastikan apakah betul bahwa di situ ada unsur yang disebut sebagai diduga sebagai ada penipuan, ada unsur-unsur mens rea di situ Mas Nasir. Tetapi kalau menurut saya teman-teman media juga
mesti tepat menggunakan istilah kapan itu disebut penyelidikan, kapan itu penyidikan, kapan itu sebagai saksi, kapan itu sebagai terlapor, kapan sebagai tersangka gitu. Ya. Karena saya lihat itu dalam berbagai media, hampir semuanya langsung menjudgment ini penipuan dan menjudgment juga bahwa itu sebagai tersangka. Nah itu kalau pihak, istilahnya dalam tanda kutip, pihak keluarga keberatan, itu bisa dipersoalkan Mas media tersebut. Karena saya punya pengalaman Mas, punya klien gitu, Ya. dalam suatu kesempatan dia mengadukan sesuatu keluhannya dia gitu di sebuah media di media massa atau di sebuah radio, tetapi yang bersangkutan itu tidak menyebut Mas itu diduga melakukan tindak pidana penyekapan. Jadi menyebut nama orangnya lengkap, tapi tidak dimulai dengan kata-kata patut diduga, Mas. Oke. Wah itu jadi persoalan besar itu, Mas. Ya. Ya itu hendak melapor sampai ke kepolisian dan sebagainya gitu. Karena di situ seolah-olah menjudgment ya, Mas ya, bahwa yang bersangkutan itu melakukan penyekapan. Padahal setelah diselidik punya selidik, usut punya usut, itu ternyata bukan ada penyekapan tapi dikunci gitu loh Mas. Dikunci dari luar tapi bukan dimaksud sebagai penyekapan. Nah ini kan persoalan Mas. Dalam konteks hukum istilah-istilah itu menjadi penting Mas, karena kalau tidak itu berefek tadi yang disebut Mas Nasir delik tadi. Ya, betul. Maka itu bisa ke pencemaran nama baik, bisa kemudian disebut sebagai fitnah. Ya. Artinya itu yang menurut saya hati-hati Mas. Betul, artinya media pun juga harus mengajarkan ya, mendidik pembacanya untuk sesuai menggunakan diksi ataupun juga kosakata. Karena kan di awal mereka juga yang memblow up sumbangan ini, kemudian sekarang malah mereka sendiri yang apa istilahnya menghancurkan tanda kutip ya semua citra-citra dari keluarga ini. Oke, ada pendengar berikutnya yang ingin bergabung, Bu Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustaz Nasir, matur nuwun Bapak narasumber yang SHM yang kami hormati. Begini ya, kalau pendapat dalam nggih mengenai klaim, mohon maaf, ini ya sebenarnya dibalik, ini lagi viral ya, dibalik sumbangan 2 triliun itu ada apa? Dan yang datang kan anaknya Haryanti itu. Ya, Pak Tio-nya kan sudah almarhum deh. Nah, Pak Tio itu kan pengusaha sukses dari Aceh, anaknya semua pengusaha. Lah, konon kabarnya itu Pak Tio itu low profile, orangnya memang kalau sukses suruh menyumbang orang miskin begitu. Nah, di balik itu ada apa sebenarnya dengan uang 2 triliun itu loh, itu Bapak narasumber yang kami hormati, sebenarnya ada apa kok jadi viral begitu gitu. Ya kita kan belum tahu endingnya, lihat husnudon saja gitu. Kalau memang itu uangnya Pak Tio, kenapa tidak gitu loh, why not itu loh, kan dia boleh-boleh saja nyumbang gitu loh yang saya sampaikan. Nah uangnya itu apa hilang atau bagaimana begitu loh. Mbah nuwun, barakallahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Majid, terima kasih. Pak Hofron, nanti kita jawab di sesi berikutnya ya. Kita harus jeda dulu. Siap, Mas. Ya, serta mitra muslim yang lain juga boleh silakan bergabung dengan Pak Hofron. Ini saya juga mengajak kita agar cerdas menggunakan diksi, mitra muslim ya, menggunakan tadi kata-kata agar jangan sampai kena delik juga, atau jangan sampai tadi menghakimi sesuatu yang belum diputuskan. Nah, ini kan masih dalam proses nih.